Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Kita bersyukur untuk pada pagi yang indah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk masih menikmati hari yang baru. Dan saya menyampaikan selamat memperingati hari kemerdekaan yang ke-79 tahun untuk Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka. Puji Tuhan. Sebelum kita memulaikan hari ini, kita mau sama-sama pada pagi yang indah ini, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Biar hari ini kita boleh melewati bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kita memulaikan doa sarapan pagi bersama kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita mau satu dalam doa kita berdoa. Anugerah Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan pada pagi yang indah ini Tuhan. Kau masih berikan kesempatan bagi setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, baik kami yang hadir di tempat ini Tuhan, bahkan jemaat-Mu yang menonton secara online Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau hadir melawat kami dan Engkau hadir juga melawat setiap jemaat-Mu Tuhan yang menonton secara online Bapa. Kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan membuktikan betapa dahsyat Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan membuktikan betapa luar biasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan sebelum kami memulai hari ini. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami berjalan dengan Engkau Tuhan. Biar hari ini Tuhan menyenangkan Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mau memulaikan doa sarapan pagi bersama kami di tempat ini Tuhan. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan di tempat ini. Nama Tuhan Yesus Kristus yang layak kami agungkan. Bertatalah di setiap hati kami Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Engkau yang lebih tahu hidup kami Tuhan. Engkau yang tahu cara menolong langkah hidup kami Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, tidak ada yang perlu kami ragukan. Sebab Engkau yang akan terus menopang langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Lagi katakan pujian ini, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk menolong, Cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan Engkau Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Cara untuk membuka jalanku. Kau yang mengerti Tuhan. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidup kami. cara untuk menolong hidupku. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku
Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dan kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, jadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Setiap janji-Mu berbesar. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau tak pernah gagal dalam menolong kami. Mari kita sembah Tuhan, sembah Dia Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Bapa yang kekal, Yesus Tuhan yang mulia. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang lebih tahu Tuhan cara menolong hidup kami. Yesus, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tak pernah gagal, tak pernah terlambat Kau menolong kami Tuhan. Tak pernah lalai dalam menepati setiap janji-Mu Tuhan. Sungguh kami tetap percaya kepadamu Tuhan, kami tetap berserah kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, Kau sumber jawaban dari setiap doa kami Tuhan. Kami mau bilang kami tetap percaya Tuhan, meskipun kami belum melihat Tuhan. Kami mau berkata kami tetap percaya penuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kedahsyatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kagum akan perbuatan-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan.
Sungguh Engkau Allah yang berkuasa. kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang maha mengendali semuanya Tuhan. Oh, biar nama-Mu yang layak kami tinggikan Tuhan. Biar nama-Mu yang layak kami agungkan Tuhan. Biar nama-Mu di Indonesia Tuhan semakin diserukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap orang-orang yang ada di bangsa ini Tuhan akan menyerukan nama-Mu Tuhan. Akan berseru memanggil nama-Mu yang dahsyat Tuhan. Oh, layaklah Tuhan, layaklah disembah, layaklah diagungkan. Nama yang menyelamatkan kami, nama yang memerdekakan kami, nama yang memulihkan kami, nama Yesus. Oh Tuhan, percaya bersama-Mu. Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang hidup, layaklah disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak sekali lagi kita agungkan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan, sujud kepadamu. Kami mau nyatakan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah Bapa. Engkau layak ditinggikan Tuhan di atas segalanya. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, buat waktu yang Tuhan beri, buat nafas hidup yang Tuhan beri. Kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Engkau bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, pengertian akan firman-Mu, biar kami dapat belajar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami.
Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Tuhan, kami tidak mampu tanpa kelayakan yang daripada Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kami mau sama-sama belajar merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom. Bersyukur buat penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Seminggu yang lamanya kita boleh lalui. Dan sampai saat ini tanggal 17 Agustus kita boleh memperingati kembali kemerdekaan negara Indonesia, Republik Indonesia, dengan apalagi tagline-nya, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Jadi kita percaya semua karena kebaikan Tuhan atas bangsanya kita, atas bangsa Indonesia. Dan karena hari ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, kita juga sama-sama mau belajar bahwa ternyata kemerdekaan juga dibahas dalam kehidupan seorang Kristen. Nah, mari sama-sama kita buka di Roma 6. Di Roma 6 ayat 15 sampai 23. Roma 6 ayat 15 sampai 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dua macam perhambaan. Yuk kita baca sama-sama, guys. Roma 6 ayat 15 sampai 23, firman Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kalau kita baca perikop ini, di pembacaan ini, Roma 6 itu Rasul Paulus membahas tentang yang pertama, dari ayat pertama itu tentang mati dan bangkit dengan Kristus. Lalu Rasul Paulus mengingatkan kembali, membukakan kembali mengenai dosa dan hidup orang Kristen itu seperti apa, dan sampai ke ayat yang ke-15 dibahas ke situ di dua macam perhambaan. Nah, kalau dari pembacaan ini, dari saya pribadi yang saya pahami dan saya coba petik bahwa Paulus mau menyampaikan seorang Kristen itu sudah dibebaskan melalui karya keselamatannya Tuhan Yesus, kayu salib, lihat pengorbanannya, dari hukuman dosa, upah dosa yaitu maut. Tapi tidak hanya sampai di situ, melainkan harus dipahami bahwa kita dibebaskan itu tidak hanya dari hukuman dosanya, tetapi dari kuasa dosanya. Nah, terkadang orang-orang, kita sebagai orang Kristen
kita tidak memahami kedua hal itu sebagai satu kesatuan. Jadi kita hanya bilang, oh sudah Miki dibebaskan dari maut, dari upah dosa. Makanya seringkali kadang-kadang orang masih jatuh ke dalam dosa. Tapi masalah jatuh ke dalam dosanya itu kita akan bahas lagi nanti lebih lanjut kenapa sampai seperti itu. Namun perlu kita pahami bahwa kita sebagai orang Kristen, saat kita percaya Tuhan Yesus, percaya Injil, kita percaya Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita yang dulunya kita harusnya dead in sins, mati dalam dosa. Tapi karena Tuhan Yesus dengan karya keselamatannya, kita sudah dead to sins, kita mati terhadap dosa itu. Artinya dosa tidak punya lagi kuasa atas hidupnya kita. Nah di pembacaan ini kayak kita baca toh, waktu kamu hidup sebelum diselamatkan Tuhan Yesus, sebelum mengenal karya keselamatan itu, kita menjadi hamba dosa. Namun setelah Tuhan Yesus menyelamatkan kita lewat karya keselamatannya, kita menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Nah jadi itu tadi, kita harusnya dead in sins, tapi Tuhan Yesus menyelamatkan kita, kita menjadi dead to sins, kita mati terhadap dosa, dan dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Nah tapi kasih karunia Tuhan ini memberikan kita, ini yang perlu kita pahami, bahwa kasih karunia Tuhan memberikan kita kebebasan, bukan berarti kita lepas dari pilihan. Nah itu yang spesialnya dari kasih karunia Tuhan. Tuhan kasih karunia-Nya, anugerahnya, tapi bukan berarti kita bebas dari yang namanya sebuah pilihan. Nah karena sebelum dimerdekakan oleh Kristus, kita tidak punya pilihan terhadap dosa, yang artinya dosa berkuasa ini atas manusia. Dosa berkuasa atas manusia, kita jadi hamba dosa. Tapi karena kita sudah dimerdekakan dalam kematian Yesus dan kebangkitannya, dosa tidak lagi berkuasa atas kita, tapi kita dikasih kebebasan sama Tuhan. Nah guys-guysnya, hari ini tadi malam saya coba belajar sama Kak Isra, cukup sulit, cukup berat, dan sangat, memang Kak Isra bilang sangat filosofis kini kitab Roma. Dan saya bertanya pertanyaan bodoh yang timbul dari saya sih, yang kurasa, dan Kak Isra jawab. Dan hari ini izinkan saya untuk berbagi, kita sharing sama-sama dan sedikit mencomot apa yang diajarkan Kak Isra. Semoga tidak salah, amin. Nah, pertama kita sebenarnya harus pahami kembali apa sebenarnya arti kemerdekaan. Sebelum kita betul-betul memahami, sudah kita dimerdekakan, tetapi kenapa di ayat ini masih disebut kita jadi hamba kebenaran? Kita sudah dimerdekakan toh, tapi kenapa tetap disebut hamba kebenaran? Gitu. Nah pertama, untuk mengarah ke situ, saya coba ajak teman-teman, coba mungkin baca kembali atau searching mungkin. Saya mau bertanya ke teman-teman, atau mungkin teman-teman ada pertanyaan juga, silahkan. Menurut kita semua, apa sih kemerdekaan itu? Apa itu kemerdekaan? Ripal? Kalau dari saya, apa itu kemerdekaan? Ya. Nah, kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sebelumnya itu misalnya kan kayak Indonesia itu kan sebelum itu dijajah. Nah, terus pada puncaknya tanggal 17 Agustus itu mereka merdeka, menyatakan bahwa kemerdekaan itu telah diraih. Nah, kembali ke bagaimana kehidupan rohani kita, mungkin saja saya mengambil contoh ya, misalnya dalam pribadi saya. Sebelumnya saya itu malas lah untuk baca Alkitab, atau ya itu belum merdeka saya mungkin malas baca Alkitab, tetapi bagaimana saya telah berusaha terus untuk menerus untuk membaca Alkitab, dan di mana suatu titik saya betul-betul telah merdeka untuk membacakan Alkitab tersebut, maksudnya rutin begitu. Jadi yang dapat saya simpulkan bahwa kemerdekaan, maksudnya merdeka itu adalah sesuatu yang sebelumnya kita mungkin belum bisa untuk dilakukan tetapi di mana puncak kita melakukan hal itu tetap begitu. Bagaimana sih bahasanya? Itu. Bisa melakukan suatu hal yang dulunya kok enggak bisa begitu? Iya, begitu. Iya, oke. Jadi dari rival, kemerdekaan itu kita bisa melakukan suatu hal yang dulu kita tidak bisa lakukan, atau kita kayak terbelenggu begitu untuk
lakukan itu baik dari dirinya kita ataupun dari orang lain. Oke. Yang lain, definisi kemerdekaan yang selama ini teman-teman pahami itu kemerdekaan apa gitu. Dari ayo Kak Vero. Kalau yang saya pahami kemerdekaan itu kita jadi bebas memilih. Kalau yang dulunya kayak kita dikuasai dengan apa? Misalnya kalau dulu kita dijajah, kita nggak punya pilihan selain menurut. Even dalam keadaan terpaksa, tapi kita satu-satunya yang harus kita lakukan adalah menurut. Tapi kalau merdeka itu kita bebas melakukan apa saja. Jadi kayak bebas, free, melakukan apa saja yang jadi maunya kita. Gitu. Sudah merdeka nih ceritanya. Atau ibaratnya kayak di dalam, mungkin koreksi kalau salah. Kalau merdeka yang maksudku kayak misalnya burung dimasukkan dalam kandang, terkurung kan. Tapi kemudian setelah dilepas kayak bebas terbang gitu. Kalau di dalam enggak bisa terbang. Dia tinggal di dalam. Atau mungkin bangsa Israel juga bisa, Indonesia juga bisa. Kayak dulu terbelenggu, terkurung dan yang mereka lakukan adalah melakukan apa yang orang Mesir perintahkan. Jadi bekerja keras di dalam bangsa itu. Tapi setelah mereka keluar ya mereka bebas melakukan apa saja. Tapi tadi dengan yang Cerin bilang tetap punya pilihan. Tapi sesuai dengan yang kita baca itu ya pilihan untuk mentaati Tuhan maksudnya. Mungkin itu dari saya. Oke Kak, makasih Kak Cer. Jadi dari Kak Vero, kemerdekaan itu kebebasan untuk memilih, ya Kak. Apa yang ingin kita lakukan, bebas untuk memilih. Yang dulunya mungkin kita kayak tidak punya pilihan, kita dituntut untuk, contohnya pada zaman penjajahan, atau kita dituntut untuk taat, untuk tunduk. Tetapi setelah Indonesia merdeka, kita punya kebebasan menjadi warga Indonesia. Oke, dari teman-teman yang lain? Dari Hari mungkin, atau GG. Kalau saya lihatnya merdeka di sini ada kayak dua interpretasi. Yang satu, yang pertama tadi Cerin bilang bahwa merdeka, kita sudah dimerdekakan sama Tuhan melalui karya penebusannya. Nah, interpretasi yang kedua itu ada pada proses hidup kita di mana kita terbelenggu sama dosa kita apa ya istilahnya kayak di apa namanya di sini bahasanya kayak di apa ya hamba dosa. Tapi karena manusianya sendiri itu memang ada kekurangan, jadi memang dia bisa untuk terjun dalam dosa itu. Nah, kemerdekaan yang kedua yang dimaksud di sini artinya dia bisa bebas dari dosanya itu. Itu intinya bebas. Bebas dari belenggu. Oke, makasih Gi. Yang teman-teman yang lain dari Kak Anjas, Kak Tita, Ayu, Tama, Ayu. Coba Kak cari pengertian betul nih ini merdeka. Merdeka dalam bahasa Indonesia berarti bebas atau lepas dari penjajahan atau kendali. Nah, kalau mau dilihat dari pembacaannya kita tadi yang nasinggung Cerin, kita merdeka tapi tetap masih jadi Kebenaran. hamba kebenaran. Sempat Kak tadi aku bilang jadi hamba dosa terus jadi hamba kebenaran lagi. Cuman setelah kayak aku baca betul-betul, oh ternyata yang dimaksud jadi hamba kebenaran di sini dia lebih ke arah bebas atau lepas dari belenggu dosa. Jadi hal yang mungkin lebih dipikir
jadi hambanya Tuhan atau jadi budaknya Tuhan di sini bukan berarti kita hamba betul. Hamba sih. Tapi Kayak diperbudak. ya kayak kayak tadi, jadi budak budak yang makna yang negatif gitu. negatif, tapi lebih ke arah kita lepas dari belenggu dosa dan masuk ke dunia apa di bahasanya? Tunggu dulu, apa di bahasanya kalau kayak kita lepas baru ya merdeka. Merdeka. Cuman konteksnya di sini bukan yang kayak jadi hamba ini, hamba yang hamba yang mak pel-pel, kayak budak rendahan, tapi hidup di jadi hambanya Tuhan yang lebih berfokus ke menyenangkan hatinya Tuhan. Betul. Nah itu dulu. Ya itu dulu. Ya itu dari Ayu. Jadi kayak bukan budak ya yang seperti kita pikirkan, tapi hamba kebenaran yang kayak apa tadi Ayu? Yang lepas dari belenggu Lepas dari dosa, belenggu kemudian dosanya. masuk di fase menyenangkan hatinya Tuhan. Menyenangkan ya. Betul. Oke, ada yang lain? Definisi kemerdekaan. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan kayak keren sih menurutku. Jadi kayak ada dua perbedaan di sini, jadi hambanya dosa atau jadi hambanya Tuhan. Gitu. Iya. Nah kalau jadi hambanya dosa, yang kita lakukan adalah menyenangkan Tuannya kita yang ini. Maksudnya yang kita lakukan semata-mata yang jadi besar ini bosnya kita, dosanya kita. Tapi kalau kita menjadi hambanya Tuhan, saat kita taat, itu semuanya kebaikannya buat kita. Misalnya kita mentaati firman Tuhan, mungkin dalam tanda kutip kayak kita menjadi hamba. Tapi semua yang kita lakukan itu semata-mata untuk kebaikannya kita, serius. Kayak kita coba taati firman-Nya Tuhan. Apa yang kita pelajari tentang perintahnya Tuhan. Semuanya itu bukan supaya Tuhan jadi tambah baik. Tuhan tetap Tuhan, tapi kita yang jadi tambah baik. Kita yang jadi tambah benar. Makanya dibilang kayak hamba kebenaran. Karena kita ujung-ujungnya jadi benar kalau kita lakukan apa yang Tuhan perintah. Tapi kalau kita lakukan dosa, ya dosa yang makin besar gitu. Mungkin Betul. ya itu That's right. perbedaannya menjadi hambanya Tuhan jadi hambanya. Kalau kita menuruti dosa ya dosa yang semakin besar dalam hidup kita. Kalau kita menuruti firman-Nya Tuhan menjadi hambanya Tuhan, kan banyak perintahnya Tuhan jadi hambanya Tuhan. Kayak banyak sekali. Jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu. Tapi ujung-ujungnya kita yang kayak jauh lebih baik gitu. Beda kan? Jatuhnya kayak lepas dari belenggu terus bertumbuh secara rohani di dalam Kristus. Iya, jadi lebih baik intinya hidupnya kita. Oh kayak ini kayak tanaman begitu ya. Tanaman Nah, lepas kan? lepas dari kayak mungkin sekitarannya duri-duri yang ambil nutrisinya. Benalu, terus dia benalu. ditanam di tempat yang lebih baik. Terus dia bakalan bertumbuh. Bertumbuhnya lebih free. Iya, terserah dia mau merambat kemana kan. Mau merambat kemana. Nggak ada juga apa tanahnya subur mungkin. Oke, menarik. Nah, oke itu pertanyaan pertama tuh kemerdekaan. Ini menarik sekali nih, sumpah. Kayak tadi malam tuh keluar semua pertanyaan bodohku. Nah yang kedua, kalau begitu tadi kan teman-teman bilang bisa melakukan suatu hal yang dulu tidak bisa, bebas untuk memilih, bebas dari belenggu, khususnya di sini bebas dari belenggu dosa. Terus, lalu apa bedanya hidupnya manusia saat masih menjadi hamba dosa dan setelah memperoleh penebusan menjadi hamba kebenaran? Coba kita lihat ayat 20. Di sini dibilang toh, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Terus saya tanya ke Esra, mereka apa yang maksudnya bebas dari kebenaran? Waktu kamu hamba dosa bebas dari kebenaran. Ternyata saat kita coba baca bunyi lainnya di versi lain kayak apa sih itu terjemahan baru atau bahasa Indonesia bla bla bla. Nah, sebab dikatakan toh sebab waktu kamu hamba dosa dikatakan begini. Sebab kamu waktu hamba dosa kamu hampir tidak pernah berpikir untuk melakukan kebenaran. Tuh. Oke, tangkap dulu toh yang itu. Nah, terus
yang coba kita gambarkan menjadi sebuah garis koordinat. Garis koordinat kan. Nah, waktu kita jadi hamba dosa, kita belum kenal Tuhan ini, belum tahu penyelamatnya kita, belum tahu penebusan. Kita di titik yang minus. Nah, tadi Kak Vero kan bilang yang hamba dosa itu kita melakukan semua untuk kebaikan dirinya kita sendiri atau Kak. Nah, itu kita bisa tangkap menjadi masalah tentang motivasi. Nah, koordinat toh ada minus, 0, positif. Waktu kita hamba dosa, hidupnya kita itu masih stuck di minus. Bukan dibilang pilihannya cuma satu, tapi memang tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan karena apapun yang kita lakukan, upahnya itu pasti maut. Bahkan kebaikan pun kita lakukan, upahnya pasti maut. Kenapa saya bilang begitu? Contoh, misal orang yang belum mengerti, misal tetangga kita toh yang seberang berbuat kebaikan. Dia buat kebaikan begini, tapi pertanyaannya terus kalau saya mau tanya, dia buat kebaikan, ujung-ujungnya tuh dia masuk surga atau neraka? Neraka lah. Tetap masuk neraka karena dia belum kenal yang kebenaran dan dia lakukan kebaikan, segala macam kebaikan dari hal kecil sampai besar itu untuk, kalau mau dilihat lagi ternyata untuk motivasi sendiri, untuk mendapat pahala, untuk dia masuk surga. Nah, itu pas kita jadi hamba dosa. Pokoknya apapun yang kita lakukan, dikatakan apapun yang kita lakukan, upahnya tetap mau, tetap minus, tetap stuck di situ. Tapi turning point-nya, saat Tuhan Yesus datang ke dunia, yang kita harusnya mati sama dosa-dosanya kita, tapi Tuhan Yesus yang gantikan, kita pindah ke titik 0. Nah, di titik 0 itu kafe no. Di titik 0 itu nah, di titik 0 itu kita dibebaskan toh. Kita dari dosa-dosanya kita tidak lagi di bawah kuasa dosa. Kita makanya dibilang saat kita percaya Yesus, terima Yesus, kita lahir baru, kita hidup baru. Itu di titik 0. Nah, di titik 0 ini terus kutanya ke Kak Esra tadi malam begini, tapi kenapa Kak kalau nak bebaskan Ki Tuhan, kenapa masih nak kasih Ki pilihan begitu, kehendak bebas begitu ya? Nah, itu nanti akan sampai kepada pengertian sebenarnya dari kemerdekaan seorang Kristen itu apa. Nah, makanya saat kita di titik 0, Tuhan kasih kehendak bebas. Nah, betul nih teman-teman yang teman-teman bilang tadi bahwa kemerdekaan itu sebenarnya kebebasan untuk memilih. Nah, begini. Jadi dalam manusia itu, dalam hatinya manusia itu, naturnya itu kayak ada satu titik yang perlu diisi oleh sesuatu. Entahkah dalam artian kayak Tuhan begitu, perlu diisi sesuatu, bisa saja tempat yang diisi itu mungkin ditempati oleh uang, berhala, hawa nafsu, seks bebas, obat-obat terlarang dan lain sebagainya. Iya, hati-hati no. Jadi kita punya suatu tempat di hati kita itu selalu ada yang menjadi Tuhan. Makanya waktu kita belum kenal keselamatan, karya keselamatan, ya yang menjadi Tuhan di hatinya kita itu dosa, makanya kita jadi hamba dosa. Nah, sekarang Tuhan kasih anugerah, kasih karunia, hidup baru. Kita di titik 0. Nah, di titik 0 ini kita dikasih kemerdekaan. Ternyata kemerdekaan yang Tuhan kasih itu kebebasan untuk memilih. Apakah kita mau maju atau kembali ke minus. Nah, tapi yang menarik di sini, yang menarik? Yang menarik di sini, sudah kita dikasih toh kehendak bebas. Kita dikasih pengertian dan dibukakan. Oh, ternyata setelah Tuhan berikan keselamatan, Tuhan berikan pengertian bahwa upah saat saya kembali, saya sudah tahu bahwa upah dosa itu adalah maut.
dan saya maju, saya akan mendapatkan upah, yaitu pengudusan dan hidup yang kekal bersama Tuhan. Nah, pilihannya ke kita. Jadi it's all about choice. Itu semua tentang pilihan. Iya nah. Jadi kayak, nah pertanyaannya setelah kita dengar itu, jadi sebenarnya pernah kita betul-betul merdeka? Setelah kita dengar dan setelah kita pahami. Seru Dik. Iya. Apa Dik, muncul dalam pikiranku begini. Berarti cerita ini berarti ceritanya ini garis koordinat yang menggambarkan yang paling titik tengahnya ini pertobatan Lahir baru. karena mengenal Kristus dan percaya Kristus. Kupikir begini ya, jadi itu dorang Abraham sama Musa dek kakaknya. Nah, Tapi ku tahu jawabannya, cuman mau ajak berbagi. iya, mungkin boleh di-share. Tidak, mau berbagi. Mau pamer Kak. Itu juga yang sempat timbul di Seru, kayak pas juga ku baca itu, ku bilang, oh begini ceritanya, karena baru tuh Kak juga tahu ternyata kan yang kita imani sebagai seorang Kristen ialah percaya pada Kristus begitu. Kristus di jalan satu-satunya kita semua buat masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana dengan Musa dek kakaknya, Abraham dek kakaknya yang belum ada Kristus pada saat itu? Belum. Ya. Diskusi ini dulu, nanti ku jawab paling terakhir. Kalau Ya, Kak Kak Vero Vero bagaimana? sudah angkat mic. Menurutku Kristusnya memang sudah ada sih. Sejak dari dulu. Jadi apa yang mereka imani? Ya Tuhan Allah. Tuhan Allah. Iya. Tritunggal berarti Iya. Memang Allah yang benar. Kalau rival bagaimana menurutnya rival? Ini jawabannya salah satu pendeta juga aku lihat Kak. Entah itu betul atau tidak nanti Kak Esra simpulkan. Mungkin Mau ini cross check no? iya, Mau nanti cross kita check. tersesat. Kita jadi pemuda tersesat. Iya, ya. nanti kita tersesat. Kak. Nanti lihat-lihat pendeta di Iya. dalam YouTube no. Kalau Hari menurutnya Hari Musa dan Abraham dek kakaknya bagaimana? Kan jalan satu-satunya adalah Kristus. Kalau Kak Vero pakai Tritunggal berarti percaya kepada Allah berarti sama saja percaya kepada Yesus Kristus. Saya ikut Kak Vero. Rival, kalau Kak Anjas kayak Iya, kan saya mendengarkan Anjas kan ya. yang kita tahu selama ini kita harus lewat Kristus biar sampai ke Allah Bapa. Ya enggak sih begitu di alurnya Kak? Lewat. Kita harus lewat Kristus sebelum bisa masuk bisa ke Allah Bapa. Terus kalau Musa kakaknya Abraham noh, Ishak dia belum kenal Yesus. Zamannya tuh duluan sebelum Yesus begitu. Bukan enggak kenal nah. Nah, ini kenapa kayak di zaman Tuhan Yesus itu dibilang kasih karunia, karena kayak dia datang untuk menggenapi semuanya. Kan kalau di zaman yang lalu itu kan banyak sekali hukum Taurat kan baru dilakukan, terus ada kayak korban-korban ini itu. Ya, mereka melakukannya dengan kekuatannya mereka dan berusaha melakukan itu. Tapi akhirnya kayak ternyata manusia enggak bisa melakukan semuanya itu. Nah, datanglah Tuhan Yesus gitu untuk apa? Memberikan kasih karunia. Kayak misalnya kayak lihat, oh ini anak-anak enggak mampu. Kayak kalau misalnya setiap dosa terus kita harus mengorbankan ini itu enggak bisa gitu. Jadi makanya pas penebusannya Tuhan Yesus terbelahlah tirai itu ya merdeka orang-orang, kayak maksudnya pas Itu orang Kak itu kayak pengorbanannya Tuhan itu yang membuat kita jadi merdeka. Tapi waktu zamannya itu mereka sudah mengenal Allah yang benar. Tapi dengan hidup di bawah hukum Taurat. dengan ini hukum Taurat yang begitu banyaknya mereka lakukan. Tapi ya orang-orang itu termasuk orang-orang kenapa tercatat dalam Alkitab ya karena mereka melakukan firman Tuhan. Gitu. Nggak tahu dari Kak Esra. Ya dari Ayu. Kak Anjas kasihan. Oh Kak Anjas itu mau bicara.
Ya ayo. Kak Esra dengar. Kak Esra dengar. Nanti Ya. kita sampaikan di sini. Beriman. Beriman lah. Ada no. Karena iman. Oh. Ada yang. Oh, ya. Iya. Yesus. Yesus. Ya. Ya. Sampaikan yang bilang Kak Esra, Mike. Yes. Itu jawabannya. Ya. Ada nubuatnya. Yang Ada. yang pendeta itu bilang, dia bilang sebenarnya untuk kategori Musa, untuk kategorinya Abraham yang lebih dulu ada sebelum adanya kelahiran Kristus, itu mereka dengarnya dari nubuatan. Jadi ceritanya iman kayak kita sekarang, imannya kita itu tidak kita lihat tapi ada di masa lalunya kita. Sedangkan mereka itu lebih ke arah imannya itu berdasarkan nubuatan. Nubuatan. Jadi lebih ke arah ke depan, belum lihat di masa depan, tapi mereka imani kita sudah terjadi di masa lalu, tapi kita imani meskipun kita tidak lihat di masa lalu. Get it. Tidak mengalami Mengalami. balik, ya tidak mengalami di masa lalu. Kayak begitu. Terus Kak, bagaimana kalau ini? Kalau apa? Kalau orang yang tidak pernah dengar nubuatan? Yes, nah itu. Tak selamat. Tugas kita no. Kembali kepada Roma 2, setiap orang itu diciptakan yang namanya hati nurani atau hukum Taurat dalam hatinya masing-masing. Jadi KS ini standar pengadilannya pakai hati nurani. Standar Tetap percaya pengadilannya. Tuhan. Roma 2. Ayat 1 sampai habis. Iya. Install. Jadi kita di backup itu guys. Sebenarnya kita ini anak-anak yang dilepas untuk diuji ya. Semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Semua orang yang berdosa dan hukum Taurat Renaka. tanpa hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Oh, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi Taurat bagi diri mereka sendiri. Jelas. Jelas. Jadi kayak dari sejak awal sebenarnya kita diciptakan atau dilahirkan, memang Tuhan sudah instalkan itu hukum Taurat dalam dirinya kita di Kak. Dan percaya atau tidak, serpihan kebenaran itu selalu ada di seluruh dunia. Contoh, misalkan kita orang Toraja kenal yang namanya ke orang meninggal, kita mau potong-potong supaya ada yang bawa itu ke surga. Dia itu kayak bayang-bayang akan kematian Yesus, betul tidak? Bayang-bayang ya, tidak aslinya, kan tidak bayang-bayang. Oh kayak sesuatu yang di remake tapi bukan itu. Iya, kayak bayang-bayang itu kayak seperti itu tapi tidak seperti itu gitu. Bukan itu. Tapi bukan itu. Tapi dia mengacu kepada hal yang sama. Artinya gini, orang Toraja pun mengerti ternyata ke surga butuh tumpangan. Tumpangan. Iya kan? Iya. Tapi pertanyaan saya, orang Toraja ngerti nggak bahwa itu sebenarnya Yesus harusnya? Artinya begini, di kepercayaan itu pun manusia sadar bahwa untuk surga dia butuh oknum yang baik. Ngerti nggak? Iya. Ngerti ya? Di Batak juga sama. Hampir semua kepercayaan di dunia pasti dia memerlukan ibaratnya sesuatu pertukaran. Kalau kita mau ke surga kita harus tukar sesuatu. Semua
Kristalkan. Oh, jadi sebenarnya kayak begini. Sejak dari awal, setiap manusia itu sudah memiliki nalurinya masing-masing terhadap benar atau tidaknya sesuatu. Oke, nature-nya divine. Tempat dalam hatinya itu ada yang harus isi. Oh, kayak contohnya. Potong babi. Oh ya, kayak contohnya kayak orang-orang Toraja begitu Kak. Orang-orang Toraja yang kayak orang dulu-dulu yang belum kenal namanya kekristenan pada zamannya. Mereka kan kayak potong kerbau lah buat memperlancar perjalanannya Jalannya ke surga. Iya. Dengan dia seperti itu dia mengerti bahwa dia butuh juru selamat. Nah, semua itu namanya agama, usaha manusia untuk Ke surga. tetapi itu tidak bisa. Makanya harus Tuhan yang Turun. turun. naik, itu tidak bisa naik. Tuhan yang Turun. Tidak ada sayap tak kita. usaha manusia untuk dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan. Tetapi kekristenan adalah Tuhan yang cari manusia. Nah, itu bedanya. Asik, keren banget. Jadi guys, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. keselamatan. Hanya Tuhan Masuk Yesus. Kristen Titik. yang Oke. oke. Back to the freedom. Kembali ke kemerdekaan. Apa tadi? Oh, yang bedanya hidup kita saat masih jadi hamba dosa, terus masuk ke pembahasannya Ayu toh, dan bedanya saat kita sudah peroleh keselamatan. Iya, kayaknya ada kau mau bilang ya. Apa bedanya? Jadi kayak kalau kita sudah percaya Kristus begitu, baru hidup Miki dalam konteks kebenaran, merdeka hamba kebenaran. Kita berbuat baiknya begitu, bagaimana? Kita berbuat baiknya karena kita diselamatkan. Kalau di hamba dosa, kita berbuat baik biar kita save diri sendiri. Supaya selamat begitu. Rival mau tambahkan Bede? Paham? Yes. Pal. Iyo Hari, dari berbicara. Tama. Hari dulu bicara, baru Tama mau bicara. Ya selain dari Kak, kan kalau hidup benar begitu. Iya. Karena kalau sebelum hidup benar biar supaya Kalau sebelum hidup benar masih dalam dosa. kita lakukan hal yang baik mungkin ya supaya, tapi kalau hidup mikir dalam kebenaran atau sebagai hamba kebenaran, kita melakukan hal yang baik karena sudah ya, Karena dari sudah- hari mungkin Sudah merdeka. karena sudah Sudah kita dibenarkan. peroleh, Diselamatkan. karena jadi ketaatannya orang Kristen itu yang kita imani, bukan kita taat untuk memperoleh kebaikan, tapi karena kebaikan yang sudah keselamatan, tapi keselamatan atau kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya kita ini sudah terjadi Sudah kita lebih dapat. dulu, Iya. makanya kita rival tuh. taat. Iya, baca cerita. Nah itu yang kayak kebaikan Tuhan mendahului ketaatannya kita. Itu ketaatannya orang Kristen. Ya Hari. Kalau ini cuman mengambil dari, ada Kak Esra pernah bilang, kata-katanya Kak Esra, kalau kita melakukan hal baik itu untuk Tuhan bukan karena kita mau, tapi karena kita sudah dapat. Begitu. Iya, betul. Pernah. Om Esra jangan begitu lah. So, kasih rusak ini barang-barang sini. Kayaknya kalau tiap kali guys Esra bicara harus kita catat deh. Iyo, dan kita rekam rambut bohong. Bercanda.
Mungkin sedikit berbicara, mungkin dari pertanyaan awal kan prinsip kemerdekaan itu apa? Kalau misalnya saya prinsip dasar kemerdekaan itu kita mempunyai kebebasan kayak dalam itu sebuah ini juga naskene. Kondisi di mana kita mempunyai sebuah kebebasan dan kita berdaulat atas diri kita sendiri. Jadi kita dibebaskan, itu tadi juga dibilang sama Kai dan yang lain, kita dibebaskan untuk memilih. Jadi kita dari minus ke nol. Dan di nol ini kalau misalnya tidak memilih dengan baik, kau akan jatuh terus. Jadi kita dibebaskan. Kau mau hidup dalam kasih, dalam sukacita dan sebagainya, atau kau mau hidup ikut kedaginganmu. Begitu. Oke. Ya. Apa freedom? Ya. freedom? Itu dari Hari. Tama? Oh ya, Ripal. Kalau dari saya sebenarnya kalau digambarkan tentang titik koordinat tadi itu yang Kak Cirin gambarkan, sebenarnya kita ini menjadi orang Kristen, kita menjadi seorang yang beruntung karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Benar. Yang seperti teman-teman bilang tadi bahwa Tuhan yang cari kita, kayak Dia yang turun untuk kayak saya yang bilang untuk Saya Hari yang bilang. Dia yang turun Pokoknya untuk kayak Isra yang menyelamatkan bilang. kita. Karena kita tidak bisa naik kalau seperti yang hukum Taurat bilang tadi kayak mereka sembeli ini banyak sekali mereka hidup dalam zaman Taurat tersebut. Sebenarnya dalam titik koordinat 0 itu di situ adalah titik bagaimana kita mau, di situ adalah titik berjuang. Karena dari minus tadi kita telah diselamatkan oleh satu pribadi yang sangat luar biasa yaitu Yesus. Dia geser kita untuk di titik 0. Dan apa yang saya katakan tadi bahwa di mana titik kita di situ adalah berjuang, bagaimana kita mau meresponi apakah kita ini benar-benar akan melaksanakan kasih karunia yang Tuhan berikan, karena definisi kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma. Karena kayak Tuhan berikan, kayak menangis ini kayak melihat kehidupan yang kayak aduh itu yang luar biasa bagaimana karena Tuhan yang selamatkan kita, yang Dia datang rela menebus kita yang notabene-nya saya masih sangat-sangat berdosa bagaimana semuanya Kita semua. yang karena ya saya bersyukur karena kasih karunia itu ada dalam hidup saya yang Tuhan berikan begitu. Nah, kita semua enggak, kita semua yang ada di tempat ini bahkan jemaat Tuhan yang menonton secara online percaya bahwa kasih karunia Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Kembali lagi kepada yang seperti yang Kak Cirin sampaikan tadi bahwa bagaimana apakah kita mau melakukan sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita misalnya begitu. Nah seperti yang saya mau gambarkan dalam kehidupan saya pribadi sebenarnya memang masih belum merdeka sih. Karena merdeka, maksudnya merdeka. Sudah merdeka tapi Cuman banyak kok harus lebih lagi meminta pertolongan Roh Kudus untuk maksudnya menentukan pilihan. ada ya itu kebenaran atau merdeka. Karena ada beberapa perilaku atau merdeka. Karena ada beberapa proses yang masih saya berusaha begitu yang maksudnya saya ambil. Nanti proses kita bahas. Ya, itu yang saya ambil dari contoh saya pribadi. Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan, maksudnya saya terbuka di sini dengan teman-teman, maksudnya sharing akan itu, maksudnya dalam hubungan pribadi dengan Tuhan itu sebenarnya membawa saya untuk sebenarnya lebih lagi untuk mengenal pribadi Yesus begitu seperti itu. Tetapi itu yang kayak dibilang tadi proses di mana saya betul-betul apakah telah akan melaksanakan itu atau bagaimana untuk saya kembali ke yang minus tadi seperti itu. Jadi Val, sebenarnya kita sudah merdeka tapi belum sempurna. Makanya Tuhan Yesus kasih Roh Kudus untuk penolong, penopang. Untuk sampai dari 0 mungkin ke plus 1, 2 sampai ke kekekalan. Mungkin ada yang Tama sampaikan sebelum saya lompat ke proses. Harus ada. Merdeka. Kampus Merdeka. Saya sudah merdeka. Ada? Jadi kita sudah paham itu yang definisi merdeka itu. Jadi merdeka itu kita dikasih kebebasan untuk memilih, dan definisi merdeka yang pertama itu kita punya lebih dari satu pilihan. Beda dengan saat hidupnya kita
di Mines tadi, kita tidak punya pilihan dan apapun yang kita lakukan selalu kembali kepada maut. Dan kalau di titik nol itu, di titik nol ke minus itu kita hanya bisa memilih untuk melakukan perbuatan dosa. Terus kemerdekaan. Jadi teman-teman, kita belajar pagi ini bahwa kemerdekaan itu bukan berarti kita yang menjadi tuan atas dirinya kita sendiri, dan bukan berarti kayak kita tidak menjadi hamba siapapun. Oke? Bukan berarti seperti demikian, tetapi kemerdekaan itu kita dikasih kehendak bebas untuk memilih mau menjadi hamba siapa. Dan di dalam semua itu kita dikasih dua pilihan sama Tuhan. Hidup tetap dalam kebenarannya atau kembali jadi hamba dosa. Nah, kalau mau pahami yang titik nol yang mudahnya, saat kita di titik nol itu kita kembali hidup seperti Adam. Waktu Adam diciptakan, Tuhan kasih kehendak bebas enggak? Kasih, tapi masih bisa jatuh dalam dosa kan? Bisa. Itu kita. Nah, terus kembali ke pembahasan dari titik nol menuju ke kekekalan ini. Nah, yang Rival tadi sempat singgung, itu semua proses. Itu semua proses. Kenapa saya bilang proses? Coba kita baca ayat 19. Roma 6 ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan, garis bawah ini, anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Garis bawahi kata anggota-anggota tubuhmu. Jadi Tuhan itu, setelah aku renungkan saya merenung, Tuhan itu tahu kita tidak bisa dengan kekuatannya kita sendiri dari titik minus menuju ke Makanya Tuhan Yesus datang sebagai manusia mengerjakan karya keselamatan di kayu salib, karena Tuhan tahu kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Terus Tuhan juga maha mengerti bahwa kita kayak sebagai manusia kita tidak bisa langsung 0 ke mungkin titik skala tertinggi sini 100, nah misalnya 0 ke 100 begitu. Enggak. Semua ada proses. Makanya dikatakan di sini, bukan dikatakan demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan tubuhmu, tapi dikatakan kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Contoh misalnya saat kita mandi mau kayak Esra jelaskan. Kayak mandi. Iya, kopi. Nah, itu mulai dikasih basah badan dulu, terus mungkin pakai sampo, sudah itu di badan. Nah, di badan itu dari tangan dulu, terus sampai ke kaki. Nah, jadi Tuhan itu maha mengerti. Tuhan berikan kita waktu untuk kita perlahan step demi step untuk belajar tentang kesempurnaan itu. Nah, kalau teman-teman mungkin merasa teman-teman mau belajar dulu mungkin dari mulut. Nah, yang dulu waktu kita masih jadi hamba dosa, kita gunakan mulut ini untuk bagosip, untuk mencaci maki orang, untuk bicara kotor, untuk untuk bersaksi dusta, untuk berbohong. Tapi setelah teman-teman diselamatkan, peroleh kasih karunia, nah it's your choice, pilihannya teman-teman. Bahwa kita mau bilang, Tuhan Yesus, saya mau menyerahkan mulutku untuk hanya bernyanyi bagi Tuhan, memuji nama Tuhan, mengucapkan hal-hal yang baik, memperkatakan firman, memberitakan Injil, gitu. Atau mungkin mata, kita dulu menggunakan mata untuk melihat hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pilihannya sekarang teman-teman mau mempersembahkan matanya teman-teman untuk kemuliaan nama Tuhan atau tidak. Tangan, mungkin teman-teman, jadi perlahan, step demi step, anggota demi anggota. Tuhan tidak menuntut kita kayak langsung menyerahkan seluruh tubuhmu, set holy, langsung jadi kudus. Nah, makanya dalam prosesnya itu yang Rival tadi bilang, Tuhan Yesus curahkan di setiap
pribadi kita ada Roh Kudus yang menuntun, yang menopang. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya atau menyampaikan lagi kesimpulan atau poin yang teman-teman dapat. Tama? Ya, Ripal. Atau Kak Vero. Kak Vero, Kak Sin, GG. Kak Vero enggak sih? Entah Kak, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Iya, jadi kalau dari tema yang dikasih, apakah kita benar-benar merdeka? Hari, benar-benar mereka enggak? Kalau ya Kalau dari pembacaannya kita juga, apakah kita benar-benar orang yang merdeka? sudah tapi berproses kan. Tidak merdeka dalam hal memilih. Ya, boleh diulang ayo. Iya, kembali ke Bebas definisi. dari batasan. Bebas dari belenggu. Bebas dari dosa. Belenggu dosa. Tidak, kau mau dulu. Kau mau dulu. Ladies first. Adik pertama. Ya ini adalah contoh menurut saya. Contoh merdeka begini. Aduh. Dari pembacaannya kita juga dari sharing-sharing. Jadi kita istilahnya kayak bebas dari hamba dosa, tapi kita jadi di dalam perenungan kayak kita menjadi hamba Tuhan gitu. So apakah itu benar-benar disebut merdeka kalau statusnya kita tetap menjadi hamba gitu? Betul. Apakah kita benar-benar merdeka? Dan menurutku kalau kita bisa memilih misalnya jadi hamba dosa atau hamba Tuhan, ya hamba Tuhan lah, sudah ditahu upahnya adalah kasih karunia-Nya membawa Hidup yang kita kekal. untuk hidup yang kekal. Upahnya itu dibanding menjadi hambanya dosa, kita mungkin kelihatan enak. Maksudnya kayak terikat dengan dosa, dengan hal-hal yang dosa itu mungkin enak yang dilakukan. Meskipun kita tahu hamba dosa itu sebenarnya upahnya itu maut, tapi dalam perjalanan kok menjadi hamba dosa lebih enak dibanding menjadi hamba Tuhan gitu. Karena banyak sekali larangan, apa segala macam yang kayaknya kok berat untuk dilakukan sebagai hamba Tuhan. Tapi melalui firman ini, saya berharap kita semua jadi paham bahwa sebenarnya Tidak pernah betul-betul mau dibilang merdeka. iya, kita tetap punya Tuhan, punya Iya, Tuhan gitu. Tuhan. Tuhan. Ya, definisi ulang. Tidak ada Tuhan, tidak punya Tuhan. Kehendak bebas. Tetapi kalau di titik minus, kita tidak bisa. Masih aja, intinya dosa terus aja intinya. Tapi begitu kita di ini kita boleh seperti Hawa, mau makan atau tidak makan. Itu. Jadi definisinya merdeka itu bukan lagi mengenai kita punya Tuhan atau tidak. Karena pasti kita selalu punya Tuhan. Iya. Nah, gitu dia. Iya. Jadi intinya, mau jadi hambanya siapa gitu. Iya. Kalau hamba kebenaran pasti punya lebih dari satu pilihan. Iya, Kalau di bukan hamba kebenaran hanya satu. satu pilihannya. Gitu dia. Jadi silakan definisikan. Iya. Wow. Artinya ada fakta pertama bahwa kita tidak pernah tidak memiliki Tuhan. Oke. Tetapi kalau Tuhan yang minus, kita selalu lahirnya Dosa. Kalau Tuhan yang plus, kita bisa memilih. Iya. Pertanyaannya, kenapa di plus itu kita punya pilihan lebih dari satu? Artinya sama juga pertanyaan, kenapa sih kita dikasih kehendak bebas sama Tuhan? Karena Tuhan Maha Adil. Kehendak bebas inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Oh, berarti Kemerdekaan kemerdekaan itu, ini sebenarnya free will-nya kita. Free will yang dikaruniakan buat kita. iya, Oh. itu ya. Tapi kalau kamu memilih ikut Tuhan, berarti
Tuhan, kebenaran hamba Oh, Allah. awalnya kayak kita cuman kita diperhadapkan dengan dua opsi. Entah itu kau mau jadi hamba dosa atau hamba kebenaran. 0. Minus. Di Nol. nol. Kak, Dua opsi. Kalau sudah 2 opsi ya. Kalau di titik minus, pilihannya selalu dosa. Pilihannya selalu dosa. Kita berbuat baik pun ujungnya selalu dosa. alurnya kayak Kristus datang, Jadi kembali ke titik nol. Nol. Akhirnya punya dua pilihan. percaya Kristus enggak sih dibilangnya? Percaya Iya, Kristus. percaya Yesus, Iman kepada Tuhan. percaya Injil. Baru Iya. titik nol itu. Kita diberikan dua pilihan, mau jadi hamba ini. Terus pas kita jadi hamba kebenaran, disinilah kemerdekaan sesungguhnya kita dapat. Yaitu Nah free pertanyaannya will. kita benar-benar merdeka enggak? Maksudnya Merdeka pada titik mana dulu kayaknya Dika? definisi ulang merdekanya. Merdeka Iya. Jadi itu tadi yang Kan sudah kita kalau bilang, misalnya kita sebenarnya- definisi merdeka artinya kita bebas, enggak bebas melakukan apa saja, enggak ada, berarti bukan merdeka dong. berarti Iya. berarti merdeka adalah memiliki pilihan. Berarti kalau kembali, kalau ke definisi merdekanya kita, yang tadi kita punya kehendak bebas, berarti sebenarnya kita tidak pernah betul-betul Merdeka. merdeka. Kalau definisi Lepas. merdekanya kayak Lepas. bebas, lepas. Lepas. Oh, berarti pada malam hari. Oh, Pada aduh, setengah 7. Ternyata kita tidak benar-benar bebas. Merdeka tergantung definisi, guys. definisi dulu, diredefinisikan. Ya merdeka dari dosa, bebas dari perhambaan dosa, Dan kita diberikan dan kita diberikan pilihan yang lain. pilihan, tapi tetap jadi seorang hamba. Tapi statusnya kita tetap hamba. Tapi kalau disuruh pilih kalian mau pilih mana? Hamba Tuhan kasih kebenaran lah. pilihan. Teng. Hamba Karena kebe- Tuhan suruh buka kan DP upah. Nah, ini mungkin agak terlalu berat, terlalu besar, tapi dalam aplikasinya kehidupannya kita. Contohnya kita kan leader-leader. Ini yang mendorong kita seharusnya melayani. Maksudnya melakukan apa saja dengan dorongan bahwa dengan latar belakang bahwa kita sebenarnya sudah dikasih. Nah, kenapa kita melayani bukan harus juga enggak cocok, tapi pelayanannya kita itu benar-benar harus lagi murni. Maksudnya karena kita sebenarnya sudah dikasih, dan kalau upahnya dosa kayak kita melakukan ini dan berujung ini, tapi kalau sebenarnya kasih karunia-Nya Tuhan itu sudah lebih dulu di awal. Jadi pelayanan yang kita lakukan ini semata-mata karena dari startnya itu kita sudah dikasih tahu, kamu ini sebenarnya orang merdeka, kamu sebenarnya orang menang gitu. Jadi hari lepas hari yang kita lakukan pelayanannya kita apa segala macam, itu bukan karena perintahnya Kaisra, bukan karena perintah yang lain-lain, tapi benar-benar kamu hamba Tuhan. Sudah dari start itu kamu sudah dikasih pilihan buat melakukan itu, dan kamu sudah dikasih upah. Dan yang semua kita lakukan sebagai leader di ULCC, kita enggak pernah membantu Tuhan, enggak bisa membantu Tuhan. Oh saya ada di sini, kalau enggak ada saya enggak berjalan ini pelayanan, enggak ada. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa kirim orang dari mana saja, dia selamatkan semua orang, tinggal percaya saja gitu. Nah yang luar biasanya kita terpilih. dipilih gitu dan mau memberi diri di sini. Ini yang harusnya menjadi motivasi kita saat pelayanan. Saya sudah dibebaskan, saya orang yang merdeka melakukan ini. Tidak terbelenggu lagi dengan pikiran saya, dengan motivasi yang salah di belakang. Ya, motivasi. Gitu. Jadi kalau saat kita pelayanan, ingat betul itu. Jadi jangan pelayanan lagi dengan keterpaksaan. Gitu. Sebagai leader, melayanilah dengan motivasi yang benar, dengan kemerdekaan. Berarti yang lagu yang melayani, sebuah kesempatan dalam hidupku melayani Yesusku adalah keharusan. Kayaknya harus ganti lirik itu.
adalah keuntungan dalam hidupku. Pilihan juga sih. Ya itu, iya. Wah begitu. Keharusan atau keuntungan? Harusan. Keharusan melayani. Kalau kita melayani kan? Jadi kalau kamu respon yang benar, kalau kamu misalkan suatu saat kamu dibilang sama polisi, tapi polisi bilang saya bayar tilang, respon yang benar adalah ya udah saya nggak akan melakukan pelanggaran lagi. Berarti respon yang benar adalah mengucap syukur kan, sama ucapan syukur. tapi yang mengharuskan itu adalah dirimu sendiri. Itu what I mean. Dari dalam diri sendiri. Kita dorong dirinya kita. Nah sendiri. itu lagu buat kita sendiri sih. Iya, udah. bilang ini Harusnya. pilihan yang harus kau ambil begitu ya. Harus melayani. Jadi kayak gini ya, kalau kalian jadi budaknya waktu kita dijajah sama Jepang. Kalau waktu kita dijajah, kita itu sebenarnya waktu kita jam makan siang, waktu kita dijajah, boleh nggak? Jam makan siang kita pergi makan siang ya. Kalau misalkan pokoknya bilang nggak boleh, kok nggak boleh makan siang, pokoknya kau harus kerja terus. Habis kita. Tapi begitu kita jadi orang merdeka, kan cuma berganti kepemimpinan aja dari Jepang kepada pemerintah Indonesia. Indonesia ini boleh kasih pilihan. Nah seperti itu gambarannya kita sebagai orang merdeka. Jadi orang merdeka tidak betul-betul kita, artinya tidak ada orang di atas kita, tidak ada orang yang mengatur kita, selalu ada seperti itu. Hanya kalau kita di dalam Tuhan, kita diberi lebih dari satu pilihan. Contoh, mau melayani atau tidak. Sebagai orang merdeka. Boleh tidak enggak? Bisa. Bisa. Boleh. Tapi kalau orang yang tidak diselamatkan pasti bilang saya enggak, bikin pelayanan aja enggak. Karena makanya gini, kenapa harus pakai kata merdeka? Ini penting buat kita, saya lupa tadi Bang Pres. Karena dosa itu memperhamba. Dosa itu bukan cuma sifatnya, dia sekedar perbuatan, tetapi betul-betul dia itu kayak penjaga. Dia kayak betul-betul penjaga. Jadi kita kayak gini, kita mau kamu pengen pelayanan, tapi kok kayaknya malas banget, enggak mau. Itu sifat dosa itu. Itu bikin kita malas sekali pelayanan. Tapi begitu kita percaya sama Tuhan, pilihan kita lebih dari satu, gue mau pelayanan atau tidak nih. Gitu loh. Nah, kalau kamu tidak mau, ya kan, kalau kamu tidak mau, berdosa enggak? Enggak. Tapi kalau mau, berarti kamu masuk step berikutnya. Pengudusan. Mulai dari 0%, 3%, 5%, 10%, 100%, terus dalam hidup itu seperti itu. 100%. Sampai 100%. Jadi semua dengan Yesus. panggil di alam sana. Ngerti ya maksudnya? Iya. Paham. Jadi pada saat kita dijajah, kita udah ada choice. Punya ngikut aja. Tapi begitu kita sudah percaya sama Yesus, Tuhan Yesus selalu kasih pilihan. Lu mau taat nggak sih? Lu mau pelayanan nggak sih? Terserah kamu aja. Nah, kemudian muncullah lagu itu karena orang merasa, wah, aku ini kan sudah diselamatkan. Saya harus Pelayanan deh. Nah, dia muncul perasaan itu. Kata harus itu bukan dari Tuhan, tetapi karena dia sadar dirinya sendiri. Iya. Ungkapan Ungkapan hati lagu. sendiri. Lagu itu tidak boleh disalahkan. Karena kadang-kala lagu itu kan lahir dari hati. Iya. Jadi bahasa teologinya itu kadang memang secara antropologis ngikut rasa manusia. Padahal Tuhan nggak pernah mengharuskan gitu. Tetapi itu kan muncul dari kita gitu loh. Contoh misalkan saya sudah kasih duit rival 1 M. Ya kan? Coba sekarang, rival tolong matikan mixer deh. Gara-gara saya kasih 1 M, karena saya sudah kasih 1 M di depan. Pasti rival, ya kenapa nanti saya matikan. Itu dari hati kita. Ada yang mendesak kita untuk itu. Apa itu rasa ucapan syukur? Iya. Makanya suatu saat kalau kalian mau maaf ya, saya pasti doakan kalian semua akan banyak uang. Banyak berkat. Kalau misalkan kita nanti membangun, lihat nanti pasti yang mendorong kalian itu karena, oh iya, saya mengucap syukur, makanya saya mau ngasih untuk pekerjaan Tuhan. Kemurahan hati kalian didorong karena kebaikan Tuhan. Bukan kemurahan hati kalian bukan didorong karena ingin mendapatkan sesuatu, tapi karena sudah mendapatkan dari Tuhan. Iya. Jadi kemurahan hati yang kalian lakukan, menyumbang, melayani, didorong karena kebaikan. Kebaikan Tuhan. Gitu. Haleluya. Jadi intinya datang saraba guys. Tidak semua yang dibicarakan di sini masuk ke dalam live. Betul. Dan tolong yang kameramen dan ini kita butuh banyak. Cepat pulang, cepat Sama pulang. yang mau pegang-pegang kamera join Iya, ya. join Cepat pulang, Saraba. cepat Pakai balik. remote. Jadi itu ya guys. Kita Kak Vera? Iya. Jadi kalau yang dibilang Kak Esra tadi kayak melayani itu
kenapa selalu ditekankan? Karena semuanya rata-rata pelayan kan. Ya dan pastinya kita juga semuanya belum sempurna dalam melayani. Tapi setidaknya kita punya motivasi yang benar di awal karena sudah dikasih lebih dulu. Bagaimana sih orang kalau sudah dikasih lebih dulu itu caranya melayani? Itu akan berbeda. Kalau kita sadar kita sudah dikasih lebih dulu. Tapi masalahnya sampai sekarang kayak maksudnya kenapa kita lihat orang kok pelayanan asal-asalan? Mungkin memang belum punya pengertian ini. Mungkin memang belum sadar bahwa sudah lebih dulu dikasih. Nah kita yang sudah mengerti, kita yang sudah tahu apa yang selanjutnya akan kita lakukan dalam pelayanannya kita. Harusnya pelayanannya kita bagaimana. Sekarang kita sudah tahu pilihannya ada di tangannya kita. Pas kita ditanya kita masih punya alasan yang banyak, masih punya alasan yang lain enggak? Sebenarnya statusnya kita ini adalah hamba Tuhan. Kalau kita mau jadi hamba Tuhan, karena kita masih dikasih pilihan juga. Baik enggak sih Tuhan itu? Sudah menggeser dari yang minus tadi ke titik nol untuk kita berjalan ke plus. Tapi kalau kita enggak mau memilih, kalau maksudnya kayak kita enggak mau memilih untuk mengikut Tuhan, ya kita bakalan stuck di situ. Apalah artinya hidup ini kalau stuck di situ terus. Gitu. Amin. Itu. Pilihan kita akhirnya bakalan buat kita minus kan? Pilihannya kita itu. Jangan berpikir bahwa pilihannya kita itu akan buat kita cuman stuck, tapi ada bakalan Jauh. bisa balik lagi. Iya. Mau maju atau mundur? That's the point. Oke. Independence, tapi di balik independen itu ada konsekuensi. Ya guys. Hari beda. Ya. Jadi semua yang teman-teman sampaikan, Kak Esra sampaikan juga, semoga itu mengambil tempat di setiap hatinya kita. Dan makanya ditekankan lagi di sini di ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sama-sama katakan amin. Ya, jadi poinnya itu, setelah kita dimerdekakan dari dosa dan setelah kita jadi hamba Allah dulu. Nah, pada pagi hari ini kita belajar bahwa kita harus memahami kemerdekaan itu bahwa kita diberikan kehendak bebas, kita diberikan pilihan. Bukan bebas menjadi tuan atas dirinya kita sendiri. Tetapi kemerdekaan Kristen itu kita diberikan kehendak bebas dan kita tetap menjadi hamba. Tetapi di sini kita menjadi hamba kebenaran karena yang menjadi tuan atas hidupnya kita saat sudah dimerdekakan dari dosa yaitu Allah, itu Tuhan itu sendiri. Nah, semuanya tentang pilihan, taat atau tidak taat. Finish strong sampai kepada kesudahannya atau justru jauh dari garis finish. Tenang guys, jadi hamba Tuhan itu baik kok. Ya. Tuhan itu baik. Terus ada juga firman-firman janjinya Tuhan tentang kayak dibilang kayak perintah-perintahku itu tidak berat. Tidak berat. Cuman emang Tidak berat. ya manusia kadang terasa misalnya bangun pagi buat komitmen doa saya, mungkin kita merasa itu berat. Nah itu namanya proses. Tapi Roh Kudus selalu membantu kita untuk melakukan itu. Ya.
Jangan lupa ada Roh Kudus. Iya. Betul. Iya. Ketemu. Aduh. Tapi makanya gini, ada nggak excited kita dalam hati kita pengen ketemu sama Tuhan, doa pagi dan lain sebagainya, itu rasa excited kita yang nanti. Nah, kalau kita memang betul kayak tadi gambaran sama pacar kita aja, kita pengen ketemu karena nikah, ya kan? Kita rela bela-belain bangun pagi, berasa berat nggak? Enggak. Karena kenapa? Basicnya on love, kasih, cinta. Tapi coba kalau misalkan maaf, yang kita mau jemput misalkan saudara kita yang nggak terlalu dekat lah, tapi ini itu pun hanya disuruh karena orang tua. Sama Kita harus pelayanan kan gini-gini diharuskan, tapi karena orang tua yang haruskan kita jadi merasa terpaksa. Berat nggak? Berat lah. Betul tidak? Betul. Betul. Gampang sih, makanya gini, bangkitkan rasa excited kita sama Tuhan. Maka mau pelayanan, mau apapun yang kita lakukan, mau bangun pagi, mau apa, nggak berat. Yes. Bangun excited kepada Tuhan, ayo. Jangan motivasi pelayananmu salah, tidak. Cinta Tuhan. Oke. Ya. Ada lagi dari teman-teman? Tamak closing statement. Kak Tita. Ya. Kak ini langsung doa nanti ya? Baru lagu closing ada? Enggak. Nanti hari pimpin. Ya jadi terpujilah Kristus yang sudah membukakan kita hal-hal yang baru pagi hari ini. Kita belajar teman-teman dan teman-teman yang menyaksikan di YouTube mungkin bahwa kemerdekaan dari Kristus itu memberi kita pilihan, kehendak bebas. Dan semuanya berbicara tentang taat atau tidak taat. Tapi jangan pernah pilihan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu tidak berat. Kalau kita excited memang mau ketemu Tuhan. Karena itu kalau teman-teman rasa kayak masih berat, mungkin bangun pagi, baca Alkitab, rajin ibadah, terima pelayanan, berarti teman-teman perlu bangkitkan rasa excitednya. Teman-teman perlu bangkitkan lagi kesadarannya teman-teman bahwa teman-teman sudah ditebus, sudah diselamatkan. Oke. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Kita doa dulu. Nyanyi. Oke. Kembalikan ke WL. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus, karena Kristus. Semuanya telah ku tinggalkan demi untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus, terima
Terima kasih Yesus untuk panggilanmu. Sama-sama kita mau katakan, melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Sungguh kami percaya upahku dapatkan di surga. Kita akan masuk dalam doa-doa kita pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan setiap kami, yang mengingatkan setiap kami bahwa kemerdekaan dari Tuhan Yesus memberikan kami pilihan Tuhan, kehendak bebas. Namun dalam kehendak bebas yang Tuhan pilih, mampukan kami Bapa, biarlah kami dapat menjalani pilihan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, dan kami betul-betul menyadari bahwa kami adalah hamba Tuhan, hamba kebenaran, dan kami akan tetap berusaha Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan Roh Kudus yang menuntun memampukan kami Bapa untuk kami mencapai kesempurnaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, mencapai kekekalan yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Bapa yang baik, menteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan, baik kami yang mendengarkan di tempat ini maupun teman-teman yang menyaksikan tayangannya secara live streaming. Biarlah firman-Mu Tuhan mengambil tempat dalam setiap hati kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh memperingati kemerdekaan negara kami Indonesia. Kami percaya Bapa, biarlah kebaikan Tuhan terus kerjakan atas bangsa kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami percaya itu atas kehendak-Nya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah atas negara kami Indonesia Bapa. Pemerintahan yang Tuhan izinkan memerintah atas bangsa ini, berikan mereka hikmat kebijaksanaan daripada-Mu, berikan mereka tanggung jawab otoritas daripada surga-Mu Tuhan. Biarlah bangsa ini boleh menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan, dan kemuliaan Tuhan nyata atas Indonesia. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk persatuan gereja-gereja di bangsa kami Tuhan. Biar gereja-gereja yang ada Bapa semakin memperkuat iman teguh percaya mereka kepada Tuhan. Biar gereja-gereja yang ada Tuhan tidak terjadi perpecahan Bapa, melainkan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kami sama-sama membawa jiwa untuk berlutut, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, dan menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami dari tempat ini berdoa untuk penuaian jiwa Bapa, baik di bangsa kami Indonesia, di kota kami Makassar Tuhan, bahkan di gereja kami di tempat ini Bapa. Terus kerjakan karya keselamatan-Mu Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu. Biarlah kami Tuhan, Engkau memakai kami Bapa menjadi perpanjangan tangan-Mu dimanapun kami berada, lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami Tuhan, lewat ucapan mulut kami Bapa, lewat apapun yang kami lakukan dari hidup kami. Biarlah orang-orang mengenal Tuhan Yesus, biarlah orang-orang melihat kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan, dan semakin banyak jiwa Bapa yang bertekuk lutut menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya Bapa, secara khusus di tempat ini Engkau mengizinkan kami ada di tempat ini Tuhan, bukan secara kebetulan, tapi kami ada Bapa untuk mengerjakan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, saat ini kami juga menopang gereja ini Tuhan, kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ini Bapa, apapun bentuk kegiatannya, kami percaya semuanya boleh berjalan sesuai dan suruh dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat Tuhan, baik orang tua, pemuda, remaja, bahkan sampai sekolah minggu Bapa, biar hidup kami tetap dalam kendalinya Tuhan. Dan Bapa, kami berdoa untuk ibadah raya 1, ibadah raya 2, ibadah raya 3,
yang juga akan kami laksanakan besok Bapa. Biar hadirat-Mu dinyatakan atas setiap ibadah kami Tuhan. Banyak jiwa yang datang menyembah nama Tuhan, yang rindu haus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya kursi-kursi yang kosong akan diisi dengan jiwa yang mencari Tuhan. Dan kami percaya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap kami yang Kau berikan kehormatan melayani Engkau di ibadah-ibadah kami. Biar kami melayani untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, biarlah umat-umat yang datang ke tempat ini melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini, di gereja ini Tuhan. Kami tetap berdoa pada pagi hari ini Bapa untuk mentor rohani kami, Ibu Gembala di tempat ini dalam masa tuanya. Berikan kesehatan, kekuatan Bapa untuk mentor rohani kami, Kak Esra dan Kak Devi Bapa. Berikan mereka kesehatan selalu, apa yang menjadi visi misi mereka di hadapan Tuhan Engkau yang maha mengetahuinya. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Bapa, Engkau yang mencukupkan. Dan terkhusus Tuhan untuk Kak Devi, kami tetap menopang Kak Devi Tuhan dalam tangan-Mu. Engkau, kami percaya Bapa, Engkau sumber penghiburan sejati. Berikan penghiburan, kembalikan sukacita yang seutuhnya daripada Tuhan. Dan kami percaya Bapa, hidupnya ada di dalam tangan Tuhan, keluarganya ada di dalam tangan Tuhan Bapa. Engkau tetap menjadikan dia tiang doa bagi keluarganya Tuhan. Berikan sukacita-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan melihat setiap hal yang Kak Debbie lakukan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk anak Esra Kak Debbie Dev. Biar Tuhan dalam masa pertumbuhannya, kami percaya Tuhan masa depan yang cerah Tuhan kerjakan atas hidup Dev Tuhan. Dan Bapa, saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, berikan kesehatan, kekuatan, Engkau angkat sakit penyakitnya Bapa. Dan biar Bapa kami sama-sama bertemu kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terkhusus pada pagi hari ini Tuhan, kami mendukung dalam doa untuk Pak Pendeta Yohanes Nelson yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Elim Rantepao. Kami percaya Bapa, kesembuhan Tuhan kerjakan. Apapun yang menjadi sakit penyakitnya Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Setiap tenaga medis, setiap obat-obatan, setiap alat yang Tuhan izinkan dikerjakan untuk tubuh hamba-Mu ini Bapa. Biar semuanya Tuhan berikan mendatangkan kesembuhan bagi hamba-Mu ini Bapa. Engkau melihat Tuhan serunya, Engkau melihat apa yang Ia kerjakan dalam hidupnya Tuhan. Engkau berkati juga keluarga yang menjaga Bapa, berikan kesehatan, kekuatan dalam menjaga hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya kesembuhan, pemulihan akan Tuhan kerjakan atas hidupnya. Bapa yang baik, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami percaya itu semuanya mendatangkan rencana yang indah dalam hidup kami Tuhan. Tuntun kami Bapa untuk tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuntun kami Tuhan untuk tetap menjadi hamba kebenaran. Dan kami percaya kami akan memperoleh kekekalan bersama Tuhan Yesus di surga nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Bapa. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa sempurna secara demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka.